Kita kembali menuju ke Timur Tengah, salah satu konflik paling merusak di akhir Perang Dingin antara dua negara Islam, Irak dan Iran. Dengan 1 juta lebih korban, perang ini mirip dengan Perang Parit pada Perang Dunia I, karena kedua belah pihak tidak kompeten dalam melakukan taktik dan strategi perang yang menyebabkan ratusan ribu nyawa prajurit melayang sia-sia. Perang ini dipicu oleh naiknya kaum revolusioner agama di Iran pada tahun 1979 yang menjadikan Iran negara teokrasi agama yang beraliran Syiah, yang merupakan ancaman bagi tetangganya Irak yang Sunni. Populasi Syiah yang banyak di Irak ditakutkan akan bangkit dan melawan rezim Sunni yang berkuasa di Irak. Iran mempengaruhi kaum Syiah untuk bangkit melawan rezim Irak. Selain itu Irak ingin menjadi kekuatan utama di kawasan Teluk Persia dan Timur Tengah setelah menurunnya Mesir. Sebelum naiknya kaum revolusi agama di Iran, Irak tidak punya peluang melawan dominasi Iran di Teluk Persia. Iran di periode tahun 1950 sampai tahun 1979 adalah kekuatan utama di Teluk Persia, merupakan negara sekuler dan sekutu dekat Amerika Serikat, dengan militernya yang kuat dan modern. Di tahun 1975 Irak dikalahkan secara telak oleh Iran dalam perang sengketa perbatasan. Irak juga dianggap perwakilan Islam Sunni dalam menghentikan penyebaran Islam Syiah dari Iran. Rencana Irak untuk menyerang Iran, didasarkan pada lemahnya Iran saat terjadi pembersihan besar-besaran perwira menengah dan tinggi di kalangan militer Iran, setelah revolusi Islam Iran. Intelijen Irak memprediksi militer Iran sedang di titik terendah, banyak dari mereka yang kompeten dipenjara dan dibunuh oleh pemerintah revolusi Islam Iran. Sebelum militer Iran bangkit, Irak harus segera menyerang Iran dan akan memicu perang perlawanan terhadap rezim revolusi Islam Iran. Pada tanggal 22 September tahun 1980 Irak melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Iran, diawali serangan udara dan berencana melumpuhkan 10 pangkalan udara militer Iran, yang meniru taktik Israel saat perang 6 hari. Namun serangan ini gagal merusak pangkalan udara Iran, karena Iran telah memperkeras tempat perlindungan pesawatnya. Keesokan harinya invasi darat Irak dengan 3 jurusan sepanjang 644 km di garis depan wilayah Iran. Di fase awal ini Irak merebut wilayah Iran seperti Khorramshahr, Ahwas, Susanger dan Musian. Di front tengah merebut Mehran dan maju ke kaki pegunungan Zagros, di front utara Irak membangun pertahanan yang kuat. Harapan Irak akan terjadinya pemberontakan, gagal terwujud. Serangan Irak walaupun mengejutkan Iran, namun Iran pulih dari keterkejutan. Angkatan Udara Iran yang gagal dihancurkan Irak, mulai melakukan pembalasan dan melakukan pengeboman besar-besaran ke wilayah Irak dan pasukan invasi Irak di darat. Pada Desember tahun 1980 kemajuan Irak terhenti, semua pasukan cadangan Irak telah habis, dan Irak menerapkan kebijakan bertahan. Pada tahun 1981 kedua belah pihak terjebak dalam kebuntuan perang statis ala Perang Parit, kedua belah pihak menyerang untuk beberapa kilometer dengan ribuan prajurit tewas. Namun Angkatan Udara Iran sangat superior dengan menghancurkan pangkalan udara vital Irak di Irak Barat, yang melumpuhkan Angkatan Udara Irak. Pada tahun 1982 serangan balik besar-besaran Iran dengan keunggulan udara, mampu mengusir kembali pasukan Irak ke perbatasan seperti awal perang. Irak melakukan serangan kimia untuk menghentikan serangan balasan Iran. Di akhir tahun 1982 inisiatif serangan telah berada di pihak Iran. Iran berencana memasuki wilayah Irak dan merebut Baghdad. Serangan ini melibatkan gelombang manusia, yang terus menjadi strategi Iran sampai menjelang akhir perang. Reaksi internasional yang melihat Irak kalah perang dan akan direbutnya Baghdad oleh Iran, terus menjadi pantauan terutama oleh Amerika Serikat dan Arab Saudi. Amerika Serikat segera menyuplai Irak dengan alutsista perang dan Arab Saudi mengelontorkan dana miliaran dolar ke Irak. Amerika Serikat dengan kepentingan geopolitiknya yang tidak bersahabat dengan Iran, Arab Saudi dengan kepentingan untuk menghentikan ekspansi aliran Syiah dan keselamatan monarki keluarga Bani Saud. Termasuk Uni Soviet yang juga khawatir menyuplai Irak dengan persenjataan. Sedangkan Iran sangat dikucilkan oleh dunia internasional akibat dikuasai oleh kaum revolusioner Islam Iran yang kurang bersahabat. Iran disuplai oleh negara dunia ketiga seperti Tiongkok, Korut, Libya dan Suriah. Namun ada beberapa negara yang menyuplai kedua negara. Pada periode tahun 1983 sampai tahun 1984 masih terjadi kebuntuan, di lautan terjadi perang tanker, kedua belah pihak saling menghancurkan kapal tanker minyak pihak lawan untuk melemahkan ekonominya.
Pada tahun 1985 Irak memperbarui serangannya terhadap Iran dan mengusir Iran dari wilayah Irak, namun gagal akibat serangan balik Iran. Pada tahun 1986 serangan besar-besaran Iran untuk memperdalam serangannya ke wilayah Irak, serangan ini melumpuhkan Irak, tentara Iran hanya 100 km dari Baghdad, namun serangan Iran dihentikan di Irak Selatan. Irak diambang kekalahan, sekarang Irak berfokus dengan strategi bertahan. Bantuan asing yang mengalir masuk dimanfaatkan Irak untuk membangun militernya dengan skala besar. Pada tahun 1987 Iran kembali memperbarui serangannya. Pemimpin Iran bertekad bahwa tahun 1987 perang harus dimenangkan. Serangan besar-besaran Iran menyerbu wilayah utara dan selatan Irak, namun pertahanan Irak sudah siap mengantisipasi serangan tersebut ditambah dengan masifnya serangan kimia Irak. Pada pertengahan 1987 serangan Iran ini berakhir dengan kegagalan, kerugian mahal bagi Iran, yang memicu protes anti-perang di Iran. Rakyat Iran sudah lelah dengan perang ini. Dengan melemahnya kemampuan perang Iran, Irak justru dalam swasembada militer akibat bantuan asing. Tentara Irak berkembang menjadi 1 juta tentara didukung dengan alutsista militer canggih, yang menjadikan Irak kekuatan militer 10 besar teratas di dunia. Dengan kemampuan tersebut pada awal tahun 1988 Irak melakukan serangan balik besar-besaran, dan berhasil mengusir keluar pasukan Iran dari Irak dan bersiap memasuki wilayah Iran. Supremasi udara Irak telah kembali dengan pemboman wilayah utama Iran dan serangan kimia skala besar. Amerika Serikat secara tidak langsung mulai terlibat dalam konflik ini dengan menyerang kapal tanker Iran. Dihadapkan dengan kemampuan Irak yang semakin meningkat serta kemungkinan turut campurnya Amerika Serikat dalam konflik ini semakin nyata. Iran menyetujui gencatan senjata pada tanggal 20 Juli tahun 1988, yang disambut parade kemenangan di Baghdad ibu kota Irak. Berbanding terbalik di Teheran ibu kota Iran yang disambut kesuraman. Akhir perang ini masih jadi perdebatan, kedua belah pihak mengklaim kemenangan. Namun sejarawan dan pakar militer sepakat perang ini berakhir dengan kebuntuan, yang tidak mencapai apapun bagi kedua belah pihak. Perang ini menunjukkan betapapun canggih dan modernnya alat dan persenjataan militer, di tangan yang tidak kompeten dan kuno akan berakhir dengan sia-sia dan korban yang tidak perlu.